Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke sedulur bonsai, kali ini saya akan membahas menanggapi untuk temen yang komen di bawah deskripsi kira-kira 3-4 sampai 1 minggu yang lalu ya. Apakah bisa untuk pembesaran batang untuk sancang dari budidaya stek? Nah, saya akan tunjukkan untuk teman-teman hasil dari stek nanti ke depan saya lakukan untuk rencana pembesaran batang dengan teknik seperti apa. Terbiasa untuk besaran sancang pada umumnya untuk teman-teman, kalau kita belajar dari teman yang lebih senior atau kita belajar dari media sosial, biasanya dari turun cangkok los pucuk ya. Nah, kali ini saya mau memberikan contoh seperti apa kondisi saat ini dulu dari stek sejempol tangan lebih sedikit ya. Ini pas saya lakukan penanaman sudah saya update, nanti teman-teman bisa simak di bawah deskripsi, nanti saya lampirkan. Langsung saja kita menuju ke bahannya seperti apa. Ya, kira-kira kalau kita lihat ya, dari awal saya lakukan penanaman ini sudah saya update untuk teman-teman. Ini dulu dari stek juga, kurang lebih sejempol kaki kurang sedikit, sekarang sudah sebesar ini ya. Ini kurang lebih usianya 5-6 bulan. Cuman bedanya kalau untuk pembesaran batang yang dari stek otomatis pembesarannya sangat lambat ya. Lain lagi kalau yang los pucuk. Kenapa? Nah, karena kalau los pucuk tanpa terhalang oleh luka-luka seperti halnya stek. Kalau stek otomatis potongan kita tanam, setelah subur kita pindah di lahan ground. Nah, ini memang sengaja saya praktek untuk bahan ini, pengen saya lakukan pembesaran batang. Dulu ada mata tunas 2 di sini sama di sini. Ini yang satu saya potong biar cepat saya untuk pembesaran satu cabang, kemudian saya tarik ke atas. Nah, ini kira-kira sebentar lagi menutup ya. Kita geser ke sebelah kiri untuk kameranya seperti apa kondisi untuk luka yang ada di sini. Oke, terlihat ya di sini ya. Untuk lukanya ini dulu potongannya begini ya, sekian, ada 2 cabang, saya potong yang satu, saya sisakan yang sebelah kanan. Kenapa saya sisakan sebelah kanan? Karena matahari dari sebelah sana ya, jadi pas pagi dia terlebih dahulu terkena sinar matahari. Karena untuk saya sendiri belajar di lahan, memahami setiap tanaman itu yang bagus sinar matahari itu dari pagi nyampe jam 12. Setelah itu untuk tanaman setelah jam 12 matahari kurang sedikit bagus ya. Nah, jadi ini saya praktekkan untuk teman-teman. Jangan takut pembesaran batang untuk bahan bonsai sancang yang budidaya dari stek tidak bisa besar, cuman perbedaannya sedikit agak lama. Tergantung kita juga mentreatment ya. Dalam arti mentreatment, kita pengurangan cabang-cabang di atas yang tidak maksimal. Nanti akan saya tunjukkan beberapa pengurangan cabang yang seharusnya dibuang, kita bisa kurangi cabang yang tidak normal, kita sisakan yang sehat, yang pengangkatannya cepat, untuk mengangkat pertumbuhan dari pembesaran batang ini. Nah, ini nanti dengan berjalannya menutup kambium secara perlahan, ini pembesarannya tetap mengangkatnya, cuman agak sedikit lama. Itu yang pertama tadi dengan treatment pengurangan cabang-cabang yang tidak normal. Nah, yang kedua kita lakukan pemupukan secara berkala dengan kita mempelajari karakter daripada daun yang
ada di atas. Seandainya daun di atas stuck, kita bisa lakukan pemupukan. Kalau ini otomatis ya, dengan akar-akar besar sekian, ini akar sudah menjangkau tanah. Untuk pemupukan bisa dilakukan, kita pakai, kalau kayak gini saya terbiasa pakai pupuk standar ya, yang irit saja, yang murah. Saya pakai rendaman kotoran sapi atau kambing, kita rendam pakai air, airnya kita manfaatkan, kita siram. Karena di saat penyiraman air endapan air rendaman pupuk kandang itu akan bisa merata ya, bahkan nyampe turun ke tanah. Oke, untuk mempercepat pertumbuhan pembesaran batang utama seperti ini ya, saya contohkan cabang-cabang kecil yang tidak normal seperti ini, yang daunnya kecil, kita potong, buang semua keseluruhan, kita sisakan seperti halnya yang seperti ini ya. Ini kita jangan potong, kita loskan. Kita bisa seleksi keseluruhan cabang-cabang ini yang tidak normal, kita buang saja, kita sisakan yang seperti contoh pada ini. Nah, ini akan cepat untuk pembesaran batang utama. Nah, untuk kapan waktunya kita melakukan pemupukan, seperti di video saya sebelumnya ya, pernah saya sampaikan, saya pernah berbagi dan saya pernah mencoba praktek langsung di lahan. Kita bisa amati untuk karakter warna daun. Nah, seperti ini, sedikit menguning, hijaunya kurang segar ya. Jadi kita siap untuk melakukan pemupukan. Nah, berarti asupan nutrisi di bawah masih kurang dan stuck. Nah, ini saatnya lakukan untuk pemupukan. Apalagi kita punya biaya ya, kita bisa lakukan pemupukan dengan NPK Mutiara, kita larutkan pada air, kemudian kita bisa siramkan. Kalau enggak, hati-hati untuk pemberian pupuk NPK Mutiara, jangan sekali-sekali ditaburkan di atas media tanam. Untuk pemupukan NPK Mutiara saya sarankan kalau tidak dicairkan, kita gali di dinding ground kurang lebih sekitar 10-15 cm, kemudian kita taburkan. Setelah itu kira timbun pakai bekas galian media tanam tadi, kemudian penyiramannya yang full. Nah, ini teman-teman sedikit ya, saya berbagi apakah bisa untuk budidaya stek bahan bonsai sancang pembesarannya bisa apa enggak, atau dari yang los saja budidaya dari cangkok untuk pembesaran. Ini perbedaannya cuman lama dan tidak. Kalau los bujuk tentunya agak sedikit cepat, kalau dari stek tentunya sedikit lama, karena dia berusaha menutup bekas luka potongan di atas dengan pengelosan satu cabang. Iya, oke teman-teman, cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang suka budidaya, khususnya untuk teman-teman yang baru belajar budidaya program akar bahan bonsai entah ide apapun itu. Ini saya menanggapi komen beberapa hari yang lalu, apakah bisa budidaya stek sancang untuk dilakukan pembesaran batang. Alhamdulillah ini bisa, tapi memang waktunya sedikit agak lambat. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.